Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik ya, puji Tuhan. Kakak-kakak? Puji Baik. Tuhan, luar biasa. Oke, kabarnya baik ya. Hari ini kita mau siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Yuk adik-adik udah siap? Oke, yuk kita memperdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik buat hidup kami, buat hidup keluarga kami. Tuhan terus memelihara kami. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir bersama dengan setiap kami. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke. Adik-adik, Kak Sharon undang adik-adik semuanya bangkit berdiri, oke? Kita mau memuji Tuhan, kita mau bebaskan diri kita. Kita mau bergerak untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Oke adik-adik? Ya, kita mau nyanyi lagu 1, 2, 3, kayak berhitung loh adik-adik, oke? Kita mulai ya. Kanino. Siap ya. 1 jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. 3 indahnya rambutku ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Kita ulang lagi ya, lagu ini dari awal. Adik-adiknya terus semangat ya. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. 1 jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan dan kakiku. 3 indahnya rambutku ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kaki, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Jadi dengan mulut kita memuji Tuhan. Ingat adik-adik, kita datang sama Tuhan untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi ikut Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena ada apa? Ada hadiah, oke? Tapi kita ikut Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini ya, aku mau ikut. Oke adik-adik, tetap bangkit berdiri ya adik-adik.
Siap ya? Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Bikin cintanya, cinta, 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 cinta Tuhan. Oke adik-adik, sekali lagi aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Bikin cintanya kecil, cinta tambah besar, cinta besar lagi, cinta lebih besar, cinta Tuhan. Sekali lagi ya, bikin cintanya kecil dulu, cinta, cinta besar, cinta tambah besar, lebih besar, cinta Tuhan. Oke, jadi kita ikut Tuhan karena kita cinta Tuhan. Seren cinta Tuhan, kasih cinta Tuhan, Kak Neni cinta Tuhan, adik-adik Kids Life juga cinta Tuhan. Oke, adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu Jaga Hati. Oke, jaga hati kita terhadap dosa. Siap ya adik-adik? Kanino. Ikutin kakak-kakak yang di belakangnya Kak Seren ya. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita ulang lagi dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jaga hati, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, yaitu Nazaret, kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Salam,
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Hai adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat gambaran dari bacaan Alkitab kita di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah sebelum kita lebih jauh lagi, sama-sama kita berdoa ya adik-adik, kita minta pimpinan Tuhan. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, buat kesehatan dan kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Engkau yang urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik katakan, amin. Oke adik-adik, nah kita sudah berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Gak kerasa ya adik-adik, kita sudah masuki bulan Desember, artinya kita akan memperingati hari Natal, di mana kita akan memperingati hari kelahiran Yesus. Gak disebutkan di Alkitab ya bahwa memang merayakan Natal itu di bulan Desember, tapi yang terpenting intinya kita betul-betul mengerti bahwa Yesus punya arti keselamatan dalam hidup kita, bahwa dia lahir untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Nah adik-adik, kita mau lanjutkan ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat Gabriel ini diutus oleh Allah untuk datang menemui seorang perempuan yang bernama Maria. Maria ini diberikan kasih karunia dari Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Wah, suatu tugas dan rencana yang luar biasa ya buat Maria. Nah, ini bukan suatu tugas yang biasa, tapi tugas yang sangat berat ya adik-adik. Maria ini ragu-ragu karena dia berkata, mana mungkin, karena dia belum bersuami. Tapi malaikat Gabriel bilang bahwa Allah memberikan kuasa atas Roh Kudusnya, dan kuasa itu turun atas Maria sehingga Maria bisa mengandung, dan anak yang dalam kandungannya itu kudus. Nah Maria punya hati bahwa dia adalah seorang hamba, dia hamba Tuhan. Dia harus memiliki hati yang rela untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi kita belajar hari ini adik-adik bagaimana setiap kita memiliki hati yang mau rela untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan gak memakai orang yang pintar. Kalau menurut orang dunia, kalau mau bekerja itu harus pintar, harus dia punya keahlian khusus. Dan juga kadang-kadang mungkin dia harus punya uang adik-adik. Tapi Tuhan gak melihat itu semua. Tuhan hanya melihat hati kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, pasti kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Setiap adik-adik punya rencana yang luar biasa dari Tuhan. Percaya nggak adik-adik, ada seorang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Nah, siapa ya dia adik-adik? Kita mau belajar dari seorang anak yang namanya Jean Colstern. Susah ya namanya adik-adik, memang karena dia bukan anak Indonesia, tapi dia anak yang tinggal di negerinya jauh dari Indonesia, yaitu di Belanda. Jean ini pada waktu dia berumur 5 tahun, dia itu sakit tiba-tiba, kok badannya panas, demam tinggi. Terus dia merasa mual-mual. Oleh orang tuanya kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Jean ini diperiksa dari ujung rambut sampai ujung telapak kakinya. Dan ternyata adik,
Adik-adik, ada berita yang sangat menyedihkan karena ternyata Jin ini sakit yang sangat parah. Sakitnya itu adalah kanker di otaknya dan sakitnya sangat-sangat parah. Kesembuhannya itu sangat sedikit adik-adik. Tapi yang luar biasanya Jin ini dia memilih untuk menjadi anak yang selalu ceria. Dia tetap mau sekolah dan dia juga tetap mau berobat. Nah meskipun orang tuanya sedih, tapi mereka melihat semangat dari Jin. Jadi orang tuanya ikut semangat. Jadi hari-hari Jin ini dihabiskan dengan belajar dan ke sekolah dan juga ke rumah sakit untuk berobat. Nah suatu hari Jin ini dia penasaran. Dia tanya sama dokter, "Dok, apakah anak-anak di sana di luar dunia Belanda atau dimanapun di seluruh dunia ada yang sakitnya seperti aku?" kata Jin ya. Nah dokternya ini memberikan jawaban yang mengagetkan Jin. Dokter bilang bahwa di luar dunia ini juga ada yang sakitnya sama seperti Jin, sakit kanker yang parah. Nah ketika Jin ini mendengar, dia sangat kaget. Terus mereka juga menjalankan pengobatan seperti aku, tanya Jin. Dokternya bilang, ya mungkin nggak seberuntung Jin. Ada juga anak yang lahir dari orang tuanya yang nggak punya uang atau juga negaranya belum semaju seperti Belanda sehingga rumah sakitnya mungkin belum bisa mengobati penyakit mereka. Nah ketika Jin mendengar kabar dari dokter ini dia jadi sedih. Wah dia ngebayangin ya bagaimana rasanya kalau tahu sakit tapi nggak bisa berobat. Sehingga Jin ini kemudian dia punya ide. Dia mau cari dana buat teman-temannya yang meskipun dia nggak kenal tapi sakitnya sama seperti Jin. Jadi dia mulai cari cara gimana ya, saya mau cari dana untuk pengobatan teman-temanku. Jadi dia mulai, ini ada ide nih yang paling gampang. Dia suka lihat mamahnya itu mencat kuku. Jadi dia ambil cat kuku mamahnya seperti ini ya adik-adik dan dia bawa ke sekolah. Waktu di sekolah dia tawarin teman-temannya dan guru-gurunya. Siapa yang mau dicat kukunya? Nanti tolong kasih aku 1 euro ya, karena mata uang di Belanda itu euro ya adik-adik ya. 1 euro itu kalau dirupiahkan sekitar 16 atau 17 ribu. Nah si Jin ini dia semangat, dia minta teman-temannya siapa yang mau. Ternyata teman-teman sama guru-gurunya ada yang mau adik-adik. Jadi akhirnya mereka mencat kukunya dan memberikan uang kepada Jin. Dan meskipun memang nilainya gak seberapa ya adik-adik, tapi Jin ini punya niat yang mulia dan teman-teman dan guru-gurunya ini sangat tergerak karena melihat kebaikan hati Jin ini ya. Akhirnya berita tentang Jin ini terkenal loh adik-adik. Bahkan ada artis, ada juga pejabat yaitu Perdana Menteri Belanda yang datang ke rumah Jin untuk menyumbangkan dananya. Dan nilainya bukan 1 euro aja, tapi ada yang ratusan bahkan ribuan euro. Selama 2 tahun Jin mengumpulkan dana. Dan gak kerasa ketika dia berumur 7 tahun, uang yang terkumpul itu ada 146 miliar. Wah jumlah yang luar biasa adik-adik, jumlahnya sangat banyak ya adik-adik. Nah tapi ternyata tiba-tiba Jin ini sakit lagi adik-adik. Dia mulai merasa badannya gak enak. Sehingga orang tuanya membawa Jin ke rumah sakit. Dan adik-adik ada berita yang menyedihkan, ternyata Jin ini sudah sangat parah penyakitnya. Sehingga Jin ini kemudian menghembuskan nafasnya terakhir. Artinya dia meninggal, pergi ke rumah Bapa yang di sorga. Nah adik-adik, berita menyedihkan ini terdengar di seluruh Belanda. Dan banyak orang yang sangat sedih kehilangan Jin. Tapi ada hal yang luar biasa, bagaimana dana-dana yang sudah terkumpul itu kemudian dikirimkan oleh satu yayasan ke seluruh dunia. Sehingga anak-anak yang sakit itu banyak sekali yang bisa berobat dan akhirnya malah bisa sembuh. Luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik kalau adik-adik melihat sekarang, wah meskipun aku masih kecil, lihat Jin ini. Meskipun dia berumur 5 tahun, tapi dia jadi berkat. Dia dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran berkat buat banyak orang. Nah adik-adik meskipun adik-adik cuma di rumah seperti sekarang ini, adik-adik gak usah berkecil hati, adik-adik tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Caranya gimana? Yang sederhana aja adik-adik. Berdoa, dan juga tersenyum. Ini ya kasih tahu ya, kalau orang tua itu kalau pulang kerja biasanya udah capek banget. Tapi ketika melihat anaknya tersenyum,
wah itu capeknya langsung hilang adik-adik. Nah itu juga sudah jadi berkat nih buat orang tuanya. Makanya harus banyak-banyak senyum ya sama orang tuanya. Oke adik-adik, nah hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Seperti Maria dan seperti cinta dia adik-adik. Nah gak ada yang perkara yang mustahil. Tuhan bilang apa di Lukas 1 ayat 37 tadi? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Seperti Maria juga kita belajar mengucapkan dalam hati kita, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu jadi ayat hafalan kita ya, sama-sama kita belajar di Lukas 1 ayat 38a. Sama-sama ya adik-adik kita belajar. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya adik-adik itu menjadi ayat hafalan kita dan itu juga harus menjadi apa? Peneguhan di hati kita bahwa setiap kita mau dipakai oleh Tuhan. Adik-adik sama-sama katakan dalam hati, saya mau dipakai oleh Tuhan. Ya adik-adik, nah cukup sekian firman Tuhan hari ini. Kak Sivi mau ajak adik-adik kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Berkatilah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap firman yang sudah Kau sampaikan, Kau yang terus menaruhkan itu dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik katakan amin. Nah ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Meskipun adik-adik ibadah di rumah, tapi tetap lu adik-adik ada ibadah peringatan kelahiran Yesus. Nanti adik-adik tunggu ya, di tanggal 27 Desember adik-adik akan ada ibadah yang spesial buat adik-adik. Oke? Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.